agungkan Tuhan. Nama-Mu bertata di atas setiap pujian. Kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan, kami lebih daripada itu. Kami lebih daripada itu Tuhan, memiliki iman kepercayaan daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang melawat setiap kami pagi hari ini, memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu lebih lagi. Kami siap menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Bersama setiap umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Hanya ada satu nama yang besar, yaitu nama Yesus yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama yang membebaskan. Haleluya. Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk ke gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, mari angkat tangan-Mu, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Kami percaya Kau ajaib, Raja perkasa. Sama-sama katakan, Kau pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan, kami siap, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Haleluya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Segala Raja, segala Raja. Haleluya. Kau Raja yang layak. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami mau terus percayakan setiap janji-janji-Mu Tuhan.
janji yang membawa kemenangan atas hidup kami ketika kami mau percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang perkasa, yang melingkupi setiap kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu. Sungguh bagimu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sungguh Kau yang mencari kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami mau angkat hati kami di hadapan-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap hatimu kita mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dengan iman percayamu kita mau sama-sama katakan, aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan lebih lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan, terjadi di sini. Oh, lari bagimu Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang kami percaya Tuhan. Oh, kami percaya bahwa kuasa-Mu
yang memulihkan, yang menyembuhkan. Kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Besar Tuhan. Kuasa-Mu besar Bapa. Pelepasan Kami sembah nama yang Rasakan ajaib. kuasa-Mu Tuhan. Kami sembah nama yang Rasakan berkuasa. kehadiran-Mu. Haleluya. Kami Terima rasakan kasih Tuhan. di sini. Kau Allah yang hadir bagi kami, memulihkan, menyembuhkan. Mari setiap umat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kuasa Allah yang tidak pernah terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, terjadi di sini. Kami bersyukur Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan oleh karena Engkau bersama dengan kami, ada janji-Mu bagi kami, yaitu sebuah kepastian bahwa kami tidak pernah sendirian ditinggalkan oleh Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Oleh karena itu kemenangan, kesembuhan, kelepasan itu selalu ada Tuhan sediakan bagi kami untuk kami nikmati di dalam hidup kami yang sementara di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dan menikmati sukacita melalui pujian dan penyembahan. Dan kami tahu ada kuasa di dalam setiap pujian dan penyembahan yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang mengangkat hati dan mengangkat tangan kami dijamah oleh setiap Tuhan dalam dan demi nama Yesus. Terima kasih, bersyukur kepada-Mu. Pada kesempatan yang indah ini kami mendengarkan firman Allah. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Berkati dan urapi kami semua, berkati dan urapi hamba-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat Natal. Shalom. Saya berharap saudara tidak lagi bingung kenapa mengucapkan selamat Natal, karena Natal itu bicara tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan atas setiap hidup saudara dan saya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan sepanjang
tahun. Oleh karena itu biasakan kalau saudara bertemu dengan orang atau dengan keluarga saudara, ucapkanlah selamat Natal. Saya sampai hari ini kalau sama mama saya teleponan, selalu kami mulai dengan Shalom, selamat Natal. Walaupun ada tertawa karena kan agak risih ya, selamat Natal bisa aja bulan Desember. Tapi kami selalu mengucapkan selamat Natal. Dan kami sudah mengerti apa pengertian Natal itu, yaitu selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin sharing tentang perkataan, yaitu perkataan yang mendatangkan berkat. Perkataan yang mendatangkan berkat. Coba dulu kita lihat nats firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, hai kamu keturunan ular beludak. Kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus atau ditujukan bukan kepada murid, juga bukan kepada saudara dan saya, tapi ini ditujukan kepada orang-orang Farisi dalam konteksnya itu. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ayat yang kita baca tadi itu dapat disimpulkan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi saudara terkasih di dalam Tuhan, ayat yang kita baca tadi dalam Amsal pasal 12, 34, 35, 36 sampai 37 itu berbicara bahwa perkataan saudara itu mendatangkan berkat buat saudara. Amsal bilang tadi bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan kata lain saya mau bilang begini, saudara tidak akan dapat menikmati berkat kalau saudara tidak mengucapkan perkataan yang baik ataupun perkataan berkat. Dan perhatikan di sini. Kembali ke dalam Matius pasal 12 tadi, perkataan yang kita keluarkan dari mulut itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari hati. Ada amin? Jadi akar dari perkataan yang baik yang mendatangkan berkat itu bersumber dari dalam hati. Bersumber dari dalam hati saudara. Jadi apa yang ada di dalam hati saudara itu dapat dilihat dari mana? Dari mulut saudara. Dan itu saudaraku menentukan kualitas berkat yang kau terima dari Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 bilang begini, percaya dalam hati, terus mengaku dengan mulut, baru apa? Kamu diselamatkan. Perhatikan, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, baru apa saudaraku? Engkau menikmati berkat, yaitu menerima keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, sebenarnya konteks ayat yang kita baca tadi adalah berbicara tentang di mana Yesus mengusir roh jahat dari seseorang. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa Beelzebul Yesus mengusir setan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu ada perkataan Tuhan Yesus yang sangat keras. Kalau kamu menyangkal atau menghujat
anak Allah tidak masalah. Tapi kalau engkau menghujat Roh Kudus, itu yang menjadi persoalan. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-20. Ayat 31. Ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, artinya di sini orang Farisi menolak. Perhatikan, orang Farisi menolak pekerjaan Tuhan melalui orang yang kerasukan disembuhkan. Sehingga Tuhan bilang gini saudaraku, kalau orang itu dilepaskan dengan kuasa Tuhan, artinya bahwa kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bukan telah, tapi sudah datang. Jadi tanda kerajaan Allah yang datang di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya adalah kuasa Tuhan bekerja untuk memulihkan saudara dan saya. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu di dalam ayat 34 dan seterusnya Yesus bilang begini, hai kamu keturunan ular beludak. Kenapa dikatakan keturunan orang beludak? Keturunan beludak. Ular beludak, saudara yang terkasih, adalah ular yang sangat berbisa. Perhatikan. Dan ular beludak ini biasanya suka menyerang pada malam hari, walaupun pada siang hari juga dia bisa menyerang. Dan ular beludak ini bisa hampir menyerupai padang pasir, tempat dia sembunyi saudaraku. Sehingga ketika ada orang yang binatang yang lewat atau yang kecil, dia langsung terekam dana. Nah, ada beberapa orang bilang ada dua hal kenapa dikatakan ular beludak. Yang pertama begini, ciri-ciri ular beludak itu adalah SMS. Saudara tahu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ular beludak itu tipenya. Jadi Tuhan bilang gini, orang Farisi itu adalah orang yang suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Oleh karena itu dimanapun Yesus berada, kalau ada orang Farisi, selalu mereka ngapain saudaraku? Menyoroti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan mereka menganggap itu semua salah. Menyembuhkan orang pada hari Sabat salah. Tapi kalau ada ternak mereka yang jatuh ke jurang pada hari Sabat, mereka tolong enggak? Mereka tolong. Terus dia bilang, orang ini, manusia ini jauh lebih berharga dari ternak yang kau pelihara. Ngerti maksud saya, saudara terkasih di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara terkasih, kenapa disebut sebagai ular beludak? Karena ular beludak ini saudara terkasih, dia suka ya menerkam atau mematok orang-orang yang ada di sekitar dan sekelilingnya, dan bisanya sangat beracun. Bahkan kuda, seekor kuda kalau dipatok sama dia, kuda pun bisa mati. Nah, saudara yang terkasih, yang kedua, ular beludak itu digambarkan dengan kepura-puraan ataupun kemunafikan. Karena ular ini tadi bisa gampang bersimbiosis atau menyamar di lingkungan di sekitarnya. Jadi kesannya kelihatan dia tidak seperti ular, sama dengan lingkungannya. Sehingga saudara terkasih, dia sangat mudah untuk beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga dia dapat menerkam lawan-lawan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa dibilang ular beludak? Karena Tuhan menganggap bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang yang SMS, suka melihat orang senang, susah melihat orang senang. Saudara yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, dia orang dikatakan orang beludak, orang Farisi ini orang ular beludak karena mereka adalah orang yang munafik. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan munafik? Hidup tidak sesuai dengan kodratnya. Itu yang disebut dengan munafik. Bencong itu atau gay itu kita sebut sebagai orang-orang munafik. Kenapa? Dia tidak hidup dalam kodratnya sebagai seorang laki-laki. Benar tak? Kan dia laki-laki sebenarnya, tapi dia bergaya dan berpenampilan seperti perempuan. Pan sebenarnya dia laki-laki, tapi bergaya dan berpenampilan seperti perempuan. Itu disebut dengan orang munafik.
Saya berdoa bahwa setiap saudara dan saya di sini bukanlah seperti orang Farisi yang disamakan seperti orang ular beludak yang SMS suka senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, atau yang kedua adalah orang yang suka berpura-pura. Yang artinya kayak gini, di depan tersenyum, di belakang nusuk. Jangan seperti itu. Kita tersenyum di depan, di belakang juga tersenyum. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita kepada tema bahwa perkataan yang baik itu mendatangkan berkat. Saudara yang terkasih, kalau saudara ingin menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan, ucapkan perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik yang keluar dari mulutmu itu bersumber atau berasal dari hati saudara. Apa yang ada di dalam hatimu itu dapat dilihat dari perkataan saudara. Dan saudaraku yang terkasih, perkataan saudara itu akan menentukan hasil atau berkat yang akan kau dapat dan kamu peroleh. Nah, pagi hari ini karena ini berbicara tentang hati, bukan bicara tentang soal perkataan, karena perkataan itu bersumber dari hati. Oleh karena itu saudaraku terkasih, ada dua hal, dengan cepat saya mau sampaikan, ada dua hal yang perlu saudara lakukan dan kerjakan supaya hati, perbendarahan hati saudara, akar atau sumber dari perkataan itu baik dan benar sehingga mengeluarkan perkataan yang baik. Yang pertama yang harus saudara lakukan adalah jagalah apa yang saudara dengar atau jagalah telinga saudara. Karena apa yang saudara dengar itu akan menentukan keyakinan saudara. Sekali lagi, untuk menjaga sumber atau akar dari sebuah perkataan yang baik, saudara perlu menjaga apa yang saudara dengar. Karena apa yang kau dengar itu akan menentukan keyakinan saudara. Satu hari seorang petani menemukan telur di dekat kandang ayamnya. Nah, telur ini jatuhnya sebenarnya dari tebing yang ada di dekat rumahnya. Dan telur ini diambil dan diletakkan di tempat ayamnya yang lagi sedang mengeram. Dan singkat cerita, telur ini dirami dan dia menetas bersama-sama dengan telur ayam yang lainnya. Tetapi ada perbedaan, bahwa telur yang didapat tadi itu berbeda dari anak ayam yang lainnya. Dia lebih besar dari anak ayam yang lainnya. Karena apa? Rupanya itu telur yang didapat dan dieram oleh ayam itu adalah telur burung Raja Wali, sehingga badannya lebih besar dari yang lainnya. Dan saudaraku, lewatnya beberapa waktu kemudian terus bertumbuh dan bertumbuh. Ini anak burung Raja Wali tadi itu yang dibesarkan oleh ayam itu semakin lebih besar. Jadi biasanya saudaraku, kalau umpamanya ada gangguan dari luar, kan biasanya anak-anak ayam berondok di mana? Di bawah sayap atau kepak mamanya. Nah, saudaraku terkasih, ini si burung Raja Wali juga ikutan. Kadang badannya kadang lebih besar kayak punya mamanya, saudaraku terkasih. Nah, apa yang terjadi saudaraku terkasih dalam Tuhan? Dia berpikir si burung Raja Wali, dia berpikir dia adalah anak ayam, sehingga dia berperilaku seperti ayam. Makan pun dia makan makanan ayam. Jadi dia mau kalau ayam berkotek-kotek kan, dia mau berkotek-kotek nggak bisa karena dia bukan ayam sebenarnya. Tapi dia ikut tingkah lakunya. Sampai satu hari ketika dia melihat ke atas, karena mamanya panggil anak-anaknya, karena apa? Ada burung elang atau burung Raja Wali yang suka mengintai. Semua lari berondok saudara, termasuk juga dia. Jadi ketika dia berondok, saudara, cuman kepalanya saja yang bisa, tapi badannya nggak bisa karena badannya gede, saudaraku. Tapi satu hari dia melihat ke atas, itu kok enak sekali ya, indah banget, bisa burung terbang dan lain. Saya kepingin seperti dia. Nah, saudara yang terkasih, sehingga dia perhatikan dan dia kepingin mau terbang. Tahu enggak teman-teman, anak ayam yang lainnya bilang gini, lu gak usah mimpi seperti dia, kamu itu ayam. Ya, ngerti? Kamu itu ayam, kamu itu bukan burung Raja Wali, bukan, kamu itu ayam. Setiap hari saudaraku terkasih, setiap hari dia mendengarkan perkataan itu, kamu ayam, kamu ayam, kamu ayam, kamu ayam.
Dan saudara yang terkasih, akhirnya apa yang terjadi? Burung Raja Wali ini pun mati sama seperti ayam yang lainnya. Apa yang membuat saudara yang terkasih dalam Tuhan dia mati seperti ayam? Pan dia sebenarnya apa? Raja Wali, yang dimana di dalam dirinya ada kemampuan dan kekuatan melebihi daripada ayam. Tapi oleh karena perkataan yang sering didengar, kamu ayam, kamu ayam, kamu ayam, sehingga apa yang didengar itu membentuk sebuah keyakinan terhadap dirinya bahwa benar dia adalah ayam. Jadi saudaraku yang terkasih, untuk saudara dapat menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan kepada saudara melalui ayat yang kita baca tadi, yaitu terletak dari apa yang saudara ucapkan. Dan apa yang saudara ucapkan itu berasal dari hati saudara. Hati saudara lah yang menjadi sumbernya, hati saudara lah yang menjadi akar untuk saudara dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebab berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk saudara dan saya terima, itu terletak di dalam perkataan yang baik yang saudara ucapkan melalui mulut saudara dan saya. Oleh karena itu, untuk menjaganya, supaya hati saudara tetap memiliki perbendaharaan yang baik, saudara perlu menjaga telinga. Tolong pegang telinganya dulu. Masih ada enggak? Yakinkan bahwa saudara masih punya telinga. Ada, amin? Jagalah telinga saudara, jaga apa yang saudara dengar. Karena apa yang kau dengar itu akan menentukan berkat yang kau akan nikmati dalam hidupmu. Sama seperti ayam tadi, sebenarnya dia mempunyai potensi yang jauh lebih hebat, lebih besar dari seekor ayam. Tapi karena dia meyakini dan mempercayai, oleh karena dia sering mendengar bahwa dia itu adalah ayam. Pan sebenarnya faktanya dari bentuk tubuhnya, paruhnya, dia bukanlah seekor ayam, tapi burung Raja Wali. Tapi karena dia mendengar setiap hari perkataan-perkataan bahwa dia seekor ayam, maka dia mati sebagai seekor ayam. Roma pasal 10 ayat 17. Perhatikan ini. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul, datang, tumbuh, hidup dari mana? Dari mana? Dari pendengaran. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjaga perhati saudara supaya memiliki perbendaharaan yang baik, yang dapat dilihat dari perkataan yang saudara ucapkan, yang itu nanti menentukan berkat yang kau nikmat, yang kau terima, yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara, yaitu jagalah pendengaran saudara. Contoh dalam Alkitab, dalam Bilangan pasal yang ke-13 mengenai 12 pengintai. 12 pengintai disuruh untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Yang dimana tanah itu limpah susu dan madu, dimana mereka masuk kota itu mereka nggak perlu lagi bangun rumah. Karena sudah ada rumah. Mereka nggak perlu lagi mengelola ladang karena ladang sudah ada. Mereka nggak perlu lagi ternak sapi atau kambing domba karena sudah ada di sana. Dan Tuhan bilang, aku akan berikan itu kepadamu. Tetapi saudara terkasih, sebelum mereka memasuki, Musa mengutus 12 pengintai yang diwakili oleh setiap suku bangsa Israel. Setelah 40 hari mereka pulang. Apa yang terjadi? Ada 10 orang dari 12 pengintai menyampaikan kabar busuk. Kabar busuknya di mana? Memang awalnya mereka, wah tanahnya subur. Artinya gini, mereka mempercayai perkataan Tuhan bahwa tanahnya subur sampai mereka membawa apa? 2 tandan anggur dipikul oleh 2 orang. Biasanya 2 tandan anggur, saudara yang terkasih, kita angkat dengan 1 jari. Ya apa ya? Taruh di plastik. Saudara bisa. Ini 2 tandan anggur dipikul oleh 2 orang. Artinya buah anggurnya besar. Kenapa buah anggurnya bisa besar? Karena tanahnya subur.
Tetapi mereka bilang, tapi mereka mempunyai orang yang raksasa-raksasa, dan orang raksasa-raksasa itu memakan orang-orang di dalamnya. Kita tidak akan mungkin bisa masuk dan mengalahkan mereka, bla 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 bla. Singkat cerita saudaraku, bangsa Israel akhirnya mempercayai berita dari yang 10 orang itu. Akibatnya apa? Akibatnya mereka sudah di pintu, perhatikan, mereka itu sudah di pintu berkat janji Tuhan. Tapi oleh karena mereka salah mendengarkan pesan, karena mereka salah mendengarkan berita, apa yang terjadi saudaraku? Bangsa Israel akhirnya tidak dapat masuk ke pintu berkat Tuhan. Justru mereka akhirnya beredar-edar di padang gurun berapa tahun? 400 tahun. Berapa? Iya, 40 tahun. Jadi mereka beredar-beredar di padang gurun itu karena apa? Itu oleh karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Orang Israel kebanyakan lebih mempercayai berita bohong yang disampaikan oleh 10 orang. Sedangkan yang 2 lagi siapa? Kaleb dan Yosua. Mereka bilang begini saudaraku, memang itu tanahnya bagus, subur dan lain sebagainya. Dan mereka bilang gini saudaraku, kita akan menaklukkan dan mengalahkan mereka sebab Tuhan bersama dengan kita. Tapi yang 10-nya lebih mempercayai perkataan orang yang lebih banyak itu saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, saya mengajak setiap saudara, bagaimana kita menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Perhatikan perkataan saudara. Dan perkataan yang saudara ucapkan itu bersumber dari dalam hati saudara. Karena itu jagalah hati saudara dengan segala kewaspadaan. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana apa? Terpancar. Dalam terjemahan yang lain juga itu menentukan ya kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sana terpancar kehidupan. Bagaimana yang terpancar, yang keluar dari mulut saudara? Karena itu saudara perlu jaga hati saudara dengan baik dan benar. Karena dari hati saudara akan terpancar ke kehidupan. Kalau hati saudara, perbenaran hati saudara baik, maka yang akan keluar apa? Terpancar kehidupan yang mendatangkan berkat. Tapi kalau yang keluar dari mulut saudara yang tidak baik, karena perbenaran hati saudara tidak baik, maka yang terkeluar adalah terpancar kehidupannya apa? Yang mendatangkan kutuk. Tapi Tuhan rindu, Tuhan mau bahwa semua anak-anaknya, supaya semua orang yang percaya, dari hatinya, dari mulutnya terpancar kehidupan yang mendatangkan berkat. Ada amin. Karena itu jaga hatimu dengan segala waspada. Yang pertama yang saudara lakukan, saudaraku, jagalah apa yang saudara dengar. Coba jujur, dalam satu hari saudara lebih banyak mendengarkan berita yang saudara dengar dari dunia ini atau dari firman Tuhan? Coba jujur. Jangankan satu hari, bagaimana dengan 7 hari selama seminggu? Berapa banyak engkau lebih banyak mendengar apa yang dikatakan Tuhan tentang kabar baik yang ada dalam Alkitab ketimbang kabar yang disampaikan oleh dunia ini kepada kita? Saya tidak pernah nonton televisi di rumah, walaupun ada, karena malas juga, sudah pakai ada. Nah, saya pergi keluar kota. Saudaraku yang terkasih, di mana saya duduk lihat di rumah itu saudaraku televisi, beritanya semua semua berita televisi manapun itu ceritanya semua tentang COVID. Seram enggak? Setiap hari saudara COVID mati, COVID kena ini bertambah dan segala macam. Saya mau tanya kepada saudara, apa yang saudara dapat setelah kau dengar itu? Semakin serang saudara dengar. Saya yakin kau akan semakin hidup dalam ketakutan. Iya apa ya? Iya apa ya? Kita akan semakin lama semakin takut. Kenapa? Setiap hari saudara hanya mendengarkan informasi tentang COVID dan lain sebagainya.
Saudaraku, tidak salah saudara mengikuti perkembangan. Tidak salah. Tidak salah. Tetapi kalau itu merubah, akhirnya merubah hidupmu, menjadi orang yang penuh dengan ketakutan, maka saya percaya yang terpancar dari hati saudara, ini lihat dari mulut saudara, itu pasti ketakutan. Dan saudara tidak akan hidup dengan tenang. Oleh karena itu, jagalah hatimu dengan segala waspadaan. Dengan cara jagalah apa yang saudara dengar. Karena apa yang kau dengar, itu akan menentukan keyakinan saudara dan saya. Keyakinan saudara itu akan menentukan berkat yang engkau terima dari Tuhan. Walaupun ada 1000 rebah di sebelah kiriku dan 10.000 orang rebah di sebelah kananku, aku tidak takut sebab Tuhan bersama dengan aku. Kalau oleh karena sakit sampar aku harus mati, aku tahu aku pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Mau pulang ke rumah Bapa di surga? Ini kita ini orang Kristen lucu ya. Hampir setiap hari, tiap minggu, tiap bulan, setiap tahun kita cerita tentang bahwa Tuhan beserta, bahwa surga itu indah. Ada kesempatan mau masuk surga? Tidak mau. Ini perlu di reschedule lagi hati dan pikiran saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Yang artinya kayak gini, sebenarnya kayak gini. Kita bukan soalnya tidak mau masuk surganya, tapi kita takut bicara tentang soal kematiannya. Ya Pak ya? Bukankah kematian adalah musuh yang terakhir yang sudah dikalahkan Kristus di kayu salib? Sehingga seharusnya sebagai orang percaya, kematian bukanlah lagi menjadi hal yang menakutkan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama, yaitu jagalah apa yang saudara dengar. Karena apa yang kau dengar itu akan menentukan keyakinan saudara, dan keyakinan saudara itu akan menentukan berkat yang akan kau terima dari Tuhan. Yang kedua, jagalah kepercayaan kita. Karena kepercayaan saudara itu akan menentukan perkataan yang keluar dari mulutmu. Tadi yang pernah jaga telinga, sekarang saudara jaga kepercayaan saudara itu. Karena kepercayaan saudara itu akan menentukan perkataan yang saudara ucapkan. Saya berikan contoh itu di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1-6. Ini bicara tentang Abraham. Setelah Abraham membawa persembahan menghadap Raja Salem, Melkisedek, saudara terkasih, imam besar itu, imam besar maha tinggi, mau persembahan persepuluhan dan lain sebagainya. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, saudaraku yang terkasih, Abraham itu mempunyai sebuah ketakutan dalam hatinya. Sebuah apa? Sebuah ketakutan dalam hatinya. Dan perhatikan, orang yang punya perbendarahan atau hatinya yang punya perbendarahan yang tidak baik pasti akan mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Kalau dia dalam hatinya penuh dengan ketakutan, maka yang keluar apa? Ketakutan. Perhatikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abraham. Amin. Berarti Tuhan melihat Abraham takut enggak? Abraham dari mana Tuhan tahu bahwa Abraham takut? Yaitu melalui apa yang diucapkan dan diperkatakannya. Perhatikan. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, iya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Perhatikan, dari sini kita ketahui bahwa Abraham punya ketakutan. Ketakutannya apa? Ketakutannya apa? Ketakutannya bukan masalah berkat Tuhan. Dia nggak masalah, dia nggak takut soal berkat Tuhan. Nggak masalah, nggak persoalan dengan berkat Tuhan. Tapi yang menjadi ketakutan adalah bahwa dia tidak punya keturunan.
Untuk apa semua harta yang banyak ini, kekayaan yang banyak ini, kalau aku tidak punya keturunan, yang dimana keturunanku ini akan mewarisi seluruhnya, yang dimana nanti kekayaanku ini semua akhirnya yang mewarisinya adalah hambanya yang bernama Eliezer. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Terusnya, tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini, maksudnya hambanya tadi yang bernama Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Amin. Jadi Tuhan beritahukan kepada si Abraham, dialah bahwa yang menjadi ahli warismu adalah keturunanmu. Perhatikan ayat yang selanjutnya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Seterusnya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa dihitung sebagai sebuah kebenaran? Karena Abraham percaya dengan apa yang Tuhan ucapkan. Perhatikan saudaraku terkasih, perhatikan di sini, perhatikan bahwa perkataan saudara itu akan mendatangkan berkat kepadamu. Dan perkataan yang saudara keluarkan dari mulut itu akarnya, sumbernya dalam hati saudara. Perhatikan di sini saudaraku terkasih, bagaimana Allah merubah bukan perkataan Abraham terlebih dahulu, tapi yang Tuhan rubah adalah hati Abraham, supaya dari hati Abraham nanti keluar perkataan yang baik yang mendatangkan berkat. Tuhan tahu saudaraku yang terkasih, yang menjadi sumber ketakutan dan kekuatan Abraham itu berasal dari mana? Berasal dari hati. Oleh karena itu Allah ingin berurusan dengan Abraham, yaitu merubah hatinya, bukan merubah perkataannya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan coba saudara cuma berkata yang perkataan saudara, oh baik-baik, oh enggak gini, tapi hati saudara belum berubah. Itu bohong. Itu yang diajarkan oleh para motivator, oh berkata positif, pikiran positif, tapi saudaraku, hati saudara belum berubah. Perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang positif yang saudara ucapkan tapi tidak bersumber berakal dari hati, saudaraku yang terkasih, itu adalah kemunafikan atau tipu muslihat. Tapi sebenarnya makanya Allah berurusan dengan Abraham, saudaraku terkasih, bukan perkataan yang diubah dulu, tapi hatinya. Apa yang Tuhan ucapkan kepada Abraham untuk merubah perkataannya, yaitu hatinya. Dia bilang begini, coba kembali lagi. Ayat yang ketiga tadi kalau nggak salah. Ayat yang keempat. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dia akan menjadi ahli warismu. Perhatikan ayat yang ke-5. Ini janji Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-5. Lalu Tuhan membawa Abraham kemana? Keluar dari mana? Keluar dari kemahnya. Saudaraku terkasih, dan Tuhan bilang kayak gini, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya maka firman-Mu. Jadi Tuhan berikan gini, Abraham, ini pegang janjiku, kau lihat bintang, kau lihat ke langit, dan lihatlah bintang, bisa tidak kau hitungnya? Sebanyak itulah nanti keturunanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara pergi ke Israel, siapa yang sini sudah pernah pergi ke Israel? Belum ada ya? Ya lihat televisi aja. Ya Bapak udah pernah pergi ke Israel, saudaraku, langitnya di Israel itu biru. Jadi kalau saudara lihat ke atas itu banyak bintang-bintang. Kalau saudara pergi Israel, lihat ke tanahnya banyak pasir, saudaraku. Tapi di sini Tuhan bilang lihat langit. Saudaraku terkasih, Tuhan mau gini. Tuhan bukan ingin merubah perkataannya, tapi merubah hatinya. Abraham, saudaraku terkasih, dia hanya melihat dirinya bahwa dia tidak punya keturunan. Tapi saudaraku terkasih, karena apa? Karena mungkin segala keterbatasan yang dimiliki, mungkin dia berpikir bahwa aku tidak akan mungkin lagi punya anak. Tetapi saudaraku, Allah ingin merubah
Merubah apa? Merubah hatinya. Yaitu Tuhan bilang gini, aja bawa keluar, lihat ke langit. Jadi saudaraku yang terkasih, Abraham setiap pagi atau setiap malam, saudaraku, setiap keluar ke langit. Oh iya, keturunanku akan perhatikan, perkataannya berubah. Karena apa? Hatinya berubah. Tuhan yang ngomong kepadaku bahwa keturunanku akan seperti bintang. Dan ayat yang lain dikatakan seperti pasir dipikirlah laut. Saudaraku, jadi kalau tiap pagi hari dia melihat, wow, pasir, itu keturunanku. Dan ketika dia melihat ke atas dia bintang, wow, itu sebanyak itulah keturunanku. Perhatikan saudaraku, perkataannya berubah. Sebelum perkataan dirubah, hatinya terlebih dahulu dirubah. Dan pasal selanjutnya dikatakan nama Abraham bukan lagi Abram, tapi apa? Abraham. Artinya apa? Bapak banyak bangsa. Sarai berubah jadi apa? Sarah. Artinya apa? Ibu banyak bangsa atau raja-raja. Jadi saudaraku terkasih, perhatikan saudaraku. Pertama hatinya, baru perkataannya. Dan saudara bayangkan bagaimana Sarai jadi Sarah, Abraham menjadi Abraham. Mereka panggil si Abraham. Abraham, artinya apa? Bapak banyak bangsa, pulang mandi. Terus si Abraham bilang, sabar Sarah. Tetangganya dengar, ini kakek nenek yang lagi stres karena nggak punya anak. Kenapa? Mereka tahu arti Abraham itu bapak banyak bangsa. Sarah itu artinya ibu banyak bangsa. Jadi ketika mereka dengar, mereka berpikir, ini orang stres. Ini nenek-nenek yang lagi stres. Karena apa? Mereka selalu panggil Abraham, Sarah, Abraham. Dan 1 tahun kemudian saudaraku yang terkasih, Allah pun memberkati Sarah dengan anaknya yang bernama Ishak, yang disebut sebagai anak perjanjian. Kalau terjemahan yang di dalam cerita yang lain, di mana Allah meminta Abraham supaya memberikan anaknya yang tunggal. Kenapa tunggal? Pas sebenarnya Abraham tidak, kalau kita bicara tunggal kan satu kan. Pas sebenarnya Abraham punya anak enggak dari yang lain. Istrinya Abraham ada berapa? Bukan hanya Sarah. Istrinya cuma satu, tapi gundiknya banyak. Ada 4 atau 5. Termasuk adalah si Hagar. Hagar itu bukan istri, itu gundik. Karena istrinya yang asli siapa? Sarah. Dikatakan sebagai anak tunggal, yaitu karena Ishak lahir dari istri yang sah. Makanya perempuan ya jangan mau jadi gundik. Secara hukum, anak saudara itu tidak punya kekuatan dasar hukumnya. Jadi Tuhan bilang bahwa kau harus mempersembahkan anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Karena memang Ishaklah anak satu-satunya yang datang dari istrinya yang sah, yang bernama Sarah. Saudaraku yang terkasih, perhatikan di sini. Tuhan tidak mengubah perkataan si Abraham dulu, tapi yang dirubah hatinya. Setelah hatinya berubah, barulah apa saudaraku? Perkataannya berubah. Tuhan kita hebat ya, dia sangat praktis untuk merubah hatinya Abraham. Dengan cara apa? Bawa keluar, lihatlah ngerti enggak? Jadi setiap malam ketika dia lihat ke atas, dia lihat bintang. Terus apa saudaraku? Dia ingat janji Tuhan, keturunanku sebanyak itu. Walaupun mungkin keadaannya, situasi kondisinya itu tidak memungkinkan lagi dia punya anak karena umurnya sudah cukup tua. Tapi saudaraku yang terkasih, hati yang berubah, keluar perkataan yang baik, dan dia akhirnya mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perkataan yang baik akan mendatangkan berkat. Perkataan yang baik itu bersumber dari dalam hati saudara.
Oleh karena itu saudaraku terkasih, hati saudara perlu dirubah atau hati saudara perlu dijaga dengan segala waspadaan. Itu jagalah apa yang saudara dengar, karena itu menentukan keyakinan saudara. Yang kedua, jagalah kepercayaan saudara, karena itu akan menentukan perkataan yang saudara ucapkan. Ketahuilah bahwa selama kita masih hidup tinggal di dalam dunia ini, hidup kita akan diwarnai dengan air mata. Hidup kita akan diwarnai dengan masalah, persoalan, dan kesulitan. Itu takdir yang tidak dapat dihindari. Saya bilang bukan nasib, tapi adalah takdir. Karena selama saudara hidup, pasti akan mengalami itu. Tetapi saudara yang terkasih, Tuhan mau, walaupun memang itu harus saudara hadapi, hati saudara tetap harus saudara jaga. Dengan cara apa? Dengarkan firman Tuhan, dengarkan apa kata Tuhan. Tuhan bilang gini, aku Immanuel. Ada amin? Aku Immanuel. Aku beserta dengan engkau. Jadi ketika engkau melihat dirimu, melihat persoalanmu, melihat kesulitanmu, melihat pergumulanmu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, palingkan segera wajahmu ke atas. Lihatlah bintang-bintang di langit. Lihatlah janji Tuhan kepadamu bahwa Dia beserta dengan engkau. Artinya bahwa aku bisa melewati dan melalui, dan aku akan keluar sebagai pemenang karena Tuhan beserta dengan aku. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Ketika engkau menghadapi jalan buntu, engkau tidak menemukan jalan keluar, saudara sudah berusaha semaksimal mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari lihat ke atas, lihat bintang-bintang di langit, lihat janji Tuhan bahwa Tuhan bilang begini, aku adalah jalan. Saya sedang lagi membangun rasa amarah. Marah. Seperti saya dulu marah terhadap penyakit yang merenggut 2 nyawa keluargaku. Adikku dan juga bapakku. Aku marah. Oleh karena itu, sejak tahun 96, puncaknya tahun 99, 96 adik saya meninggal, 99 3 tahun kemudian papa saya meninggal. Itu puncaknya aku marah. Marahnya apa, saudaraku? Marahnya terhadap penyakit yang membawa kematian kepada saudaraku yang terkasih. Mulai saat itu saya selalu berdoa, memperkatakan firman Tuhan, mengatakan bahwa penyakit itu sudah dikalahkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu oleh bilur-bilur Yesus. Kita sudah disembuhkan sehingga kita berhak untuk menikmati kesembuhan Tuhan. Oleh karena itu, kalau saya ketemu dulu biasanya orang sakit, saya marahnya secara ilahi, dan saya bilang kayak gini, bahwa sakit ini tidak akan membawa kematian terhadap orang, dalam nama Yesus. Dan saudaraku yang terkasih ketahui, hari ini kita akan menikmati perjamuan. Saudara tahu ketika Tuhan bilang ini adalah tubuhku. Saudara tahu Yesus pernah sakit? Saudara pernah dengar Yesus demam, flu, dan lain sebagainya? Yesus bilang gini, tubuhku inilah benar-benar makanan. Tubuhku inilah benar-benar makanan. Sehingga setiap saudara yang menerima tubuh Tuhan, maka setiap saudara akan menerima kuasa kesembuhan bekerja dalam hidupmu. Ketika engkau mengangkat roti di hadapan Tuhan yang lambang daripada tubuh Tuhan, yang dipecah-pecahkan bagimu, ingatlah bahwa tubuhnya dihancurkan oleh karena pelanggaran pemberontakan kita.
tubuhnya dihancurkan untuk menaklukkan dan menghancurkan kuasa sakit penyakit yang membelenggu umat manusia. Ketika engkau datang dan menerimanya, engkau akan menikmati kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Ucapkan dan berkatakan itu, saudaraku yang terkasih, dengan mempunyai satu. Kau percaya boleh bilur-bilur Tuhan, kuasa kesembuhan sudah diberikan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Dia. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jaga hati saudara, karena dari hatimu akan terpancar perkataan, dan perkataan yang saudara ucapkan akan mendatangkan berkat yang akan kau terima. Jadi mari saudaraku yang terkasih, ketika engkau menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, lihat ke langit, lihatlah bintang-bintang, itu firman Tuhan. Temukan firman Tuhan untuk setiap yang kau butuhkan, untuk setiap apa yang kau butuhkan dalam hidupmu. Jawaban-jawaban yang sedang kau harapkan, temukan itu dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, berilah waktu saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Maka engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Aku sudah sampaikan apa yang menjadi pikiran dan hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong dan membantu kami untuk menerima apa yang menjadi pesan Tuhan secara khusus pribadi, setiap pribadi yang sudah mendengarkan. Tuhan, ajar kami supaya kami mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, karena perkataan yang kami lepaskan, perkataan yang kami ucapkan itu mengandung kuasa yang mendatangkan berkat bagi setiap kami. Dan biarlah setiap kami adalah pribadi-pribadi yang memiliki perbendarahan, yaitu hati kami penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan perkataan Tuhan, penuh dengan janji-janji Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi masalah dan persoalan apapun, kami boleh melihat Tuhan ada di sana. Tuhan sedang bersama-sama dengan kami, bahwa kami tidak sendirian. Sehingga perkataan yang kami ucapkan bukanlah perkataan kekalahan, tapi perkataan yang kami ucapkan adalah perkataan kemenangan, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Pagi hari ini kami akan menikmati perjamuan dengan Tuhan, yang dimana hidanganlah tubuh dan darahmu sendiri. Dan engkau sendiri pernah berkata dalam firman-Mu bahwa tubuhmu adalah benar-benar makanan dan darahmu adalah benar-benar minuman. Sehingga setiap kami yang percaya menerima, memakan dan meminumnya, kami akan menikmati kuasa kasih Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam dan demi nama Yesus. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Berkat-Mu di dalam perjamuan ini. Setiap kami yang percaya, dengan kuasa perjamuan, Tuhan memberkati kami. Berkati kedua rekan hamba-Mu yang akan memelayani perjamuan ini, dalam dan demi nama Yesus. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bagi saudara yang sudah menerima, silakan bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah
kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah roti yang ada di tangan kananmu tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Bukan hanya tubuhmu, jubahmu saja disentuh oleh orang sakit. Orang sakit itu disembuhkan. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bukan hanya menyentuh jubahmu, tapi kami menerima dan memakan tubuhmu yang Kau berikan kepada kami melalui perjamuan kudus saat ini. Sehingga setiap kami yang percaya dan menerimanya, kami diberi kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, dan juga kesembuhan ilahi terhadap semua kelemahan dan sakit penyakit kami. Dalam dan demi nama Yesus Tuhan, ada perlindungan, kuasa kesembuhan, dan mujizat Tuhan atas setiap tubuh kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu. Sekarang angkatlah cawan-cawan syukur yang ada di tangan kananmu tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Kemudian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengorbanan. Darah-Mu itu materai perjanjian bagi kami. Darah-Mu itulah tanda bagi kami bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu.
Kami adalah anak-anak-Mu, putra dan putrimu. Haleluya. Haleluya. Darahmu materai, Bapa, kami adalah ahli waris-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini menyampaikan pengumuman untuk kegiatan seminggu. Hari Kamis kita ada latihan profetik di tempat ini jam 4 sore. Dan mari Bapak Ibu Saudara tetap kita dukung dalam doa untuk di minggu akhir bulan September ini kita akan mengadakan pendalaman Alkitab tepatnya di hari Kamis jam 6 sore. Mari kita dukung dalam doa untuk semua jemaat dan pelayan Tuhan diharapkan untuk bisa hadir. Dan hari Minggu kembali kita akan beribadah di tempat ini jam 8 pagi. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Setiap komsel sudah berjalan. Kalau saudara belum mau berkumpul bisa melalui Zoom. Aku tahu tempat Ibu Ririn udah mulai Zoom enggak? Ada enggak? Belum, baru sekali. Jadi komsel sudah berjalan. Kalau tempat Ibu Cencen sudah, ya di tempatnya Pak Bruno. Setiap hari Senin. Kalau biasa di Ririn kemarin aku lihat katanya mau di Zoom, cuman enggak tahu sudah jadi enggak Zoomnya kalian itu. Ya oke, baik. Jadi komsel sudah berjalan seperti biasanya, mengenai cara dan tekniknya disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, Tuhan berkati. Oke, itu saja. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami adalah umat-Mu yang sangat diberkati Tuhan. Dan tiba saatnya kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Kau, dan Kau menerima persembahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita menabur dengan penuh sukacita. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan.
dimuliakan. Sama-sama katakan suka-sukamu Tuhan, 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 Suka-sukamu Tuhan. Shalalalalala, shalalalala, oh. Rala. Shalalalala, shalalalala, oh. Haleluya. Nanti seluruh tim PW jangan pulang dulu, ada pertemuan dengan Bapak. Itu saja tambahan yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi Bapa di surga dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami dan juga kota kami. Tuhan memberkatinya. Shalom Tuhan turun atasnya dan memerintah di dalamnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga seluruh jemaat Tuhan, aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bila kira tangan Tuhan yang kuat, lengan Allah yang perkasa, itu yang menopang, memegang, memimpin dan menuntun langkah-langkah mereka. Menyerahkan juga lingkungan di sekitar kami, khususnya di kolam rantaman malam ini. Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Berkati Ibu Cencen, berkati orang-orang yang bekerja bersama dengan dia, dan berkati rencana-rencananya ke depan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu, dan kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk-Mu. Tuhanlah yang membuat engkau berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencanamu ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah, memelihara atas hati dan pikiran kita. Darahnya yang kudus menutup bungkus dan menudungi kita, serta para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan, bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.